Sayang TV balik lagi bersama saya dan masih dengan 3 narasumber kita yang hadir di studio. Masih bersama Pak Anton, Pak Arief dan juga Mas Rifki. Saya tadi udah nge-cut Mas Rifki tadi ngobrol masalah pemerataan potensi masyarakat luas, ya kan? Tadi Mas Rifki harus ada upaya-upaya berarti ya Mas, untuk biar si masyarakat yang lain ini juga merasakan gitu loh dampak dari BUMDes sendiri. Betul? Mungkin ada ide mungkin Mas Rifki, bagaimana caranya? Oke Mbak Panca, jadi tadi saya sudah menyampaikan kan, jadi pemerataan pembangunan ini juga harus didorong baik oleh masyarakat maupun pelaksananya pemerintah desa. Nah, yang pertama harus dilakukan itu adalah pemetaan potensi. Contohnya semisal ada potensi wisata, baik itu alam, baik itu budaya, culture, baik itu kesenian. Kalau di tempatnya Pak Anton ini kan ada kebun-kebunan alian gitu kan. Terus baik itu kuliner. Nah, ini harus ini wisata. Terus habis itu di sektor pertanian, di sektor perikanan dan sebagainya. Ini juga harus dipetakan dengan matang gitu. Sehingga nanti ketika ada proses musyawarah perencanaan pembangunan, masyarakat yang diundang dari berbagai sektor lintas keprofesian mungkin dari petani, guru dan sebagainya, kepemudaan, itu mereka bisa memaksimalkan, mengusulkan ini loh rencana program yang ingin kami ajukan kepada desa. Nah, ini yang penting Mbak Panca. Jadi pemetaan grand design daripada pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan itu juga sangat menentukan arah pembangunan desa 1 tahun ke depan, terus selanjutnya selanjutnya begitu ya. Gitu. Memang. Oke, Mas Anton lagi saya sampai salah sebut nih ada di sini nih. Gimana nih? Mas Rifki terima kasih. Kalau dari sisinya Pak Arief sendiri sebagai koordinator pendamping desa terkait yang saya sampaikan tadi masyarakat yang tidak tersentuh mungkin jauh lah dari satu titik yang bisa mengangkat desa itu sendiri. Dari Pak Arief ada ide nggak Pak biar masyarakat itu semuanya merasakan gitu loh, biar nggak wah di sana aja orang di sini enggak gitu. Apakah di setiap desa itu harus ada beberapa titik yang bisa mengangkat desa itu sendiri atau bagaimana Pak Arief? Jadi perencanaan tahun 2022 seperti prioritas penggunaan dana desa itu kan pencapaian SDGs desa. Jadi semua warga harus terlibat, no one left behind. Itu tagline-nya kan. Jadi masyarakat yang menentukan, masyarakat yang mendata, masyarakat yang nanti memusyawarahkan bersama. Jadi contoh kecil saja seperti BLTDD yang sudah dilakukan desa-desa di Banyuwangi. Menurut data yang di dinas sosial itu kan mereka nggak dapat, ternyata bisa di cover oleh pemerintah desa. Contoh masyarakat itu nggak punya identitas, KK, KTP, ternyata bisa di cover oleh desa. Artinya pemerataan itu dapat di desa kan. Nah, proses identifikasi dari pendata yang langsung oleh masyarakat itu data yang valid dan diakui. Dan ternyata bisa, desa itu bisa. Jadi jangan sepelekan desa, lagi-lagi masyarakat ketika terlibat aktif, hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Seperti itu. Terus terkait pemerataan di bidang ekonomi. Kalau desa itu tidak bisa dikompetisikan dengan kota. Karena secara infrastruktur kita sudah kalah jauh. Pendidikan, pusat-pusat itu ada di kota. Yang harus dilakukan desa itu adalah kolaborasi. Makanya ada namanya kawasan pedesaan. Potensi apa yang sama itu yang dibangun di situ. Nanti ada BUMDes bersama di situ. Jadi sifatnya tidak kompetisi tapi kolaborasi. Ya, baik. Dengan kolaborasi pasti tujuan itu dapat. Kita bisa bersaing nantinya. Jadi tidak bisa desa itu langsung dikompetisikan dengan perkotaan. Oh iya betul sekali. Baik, terima kasih Pak Arief. Terakhir, karena ini memang segmen terakhir ya, harapan baik dari sisinya Pak Anton, Pak Arief ataupun Mas Rifki terkait BUMDes sendiri. Harapan di tahun 2022 seperti apa ini? Siapa yang mau memulai? Pak Anton, Pak Arief atau Mas Rifki yang mau memulai harapan? Ya, saya kira Mbak, harapan kami saya mengajak semua elemen, khususnya teman-teman rekan-rekan yang hadir di sini, selalu memotivasi kami ya, selalu memberi saran dan masukan. Karena kita sangat membutuhkan ide-ide kreatif cemerlang dari saudara-saudara yang ada di sini, untuk supaya gimana caranya masing-masing desa ini juga mempunyai gagasan-gagasan baru, inovasi-inovasi baru.
Dan tentunya kembali lagi hal tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Kembali lagi ke BUMDes tentunya, gimana caranya, tentunya harapan kami di 2022 ini pemerintah desa bisa memaksimalkan membantu dalam suplai anggaran ini ke BUMDes sehingga bisa menggerakkan perekonomian masyarakat. Karena yang 2 tahun ini memang tidak maksimal, belum maksimal karena anggaran 2022 juga ya, masih abu-abu ya Pak ya. harapan saya ke depan ini ya mari bersama kita membangun desa. Tentunya saran-saran yang positif, kritikan-kritikan yang positif, kritikan yang membangun sangat kami butuhkan untuk membangun desa, tentunya kepentingan masyarakat desa. Dan yakinlah bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin di desa tatkala sesuatu itu diomongkan bersama, duduk bareng, ngopi bareng, selesai. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Anton. Kalau dari sisi Pak Arief, harapan di tahun 2022 untuk desa dan BUMDes mungkin ya? Harapan kami memang tahun ini luar biasa Kabupaten Banyuwangi. Desa-desa sudah merampungkan Musren Bangdes tepat pada waktunya, yaitu per September mereka sudah menyelesaikan RKPdes. Nah, harapan kami memang ini tidak menjadi lomba DU RKP tahun 2023, tapi fokus saja kepada capaian yang ingin dituju desa saja. Jadi jangan mengharap kita dapat bantuan apa, tapi fokus saja, fokus untuk desa, perbaikan desa gitu ya. tujuan desa itu. Kita cari kelemahan desa itu apa sih? Nah, ketika kelemahan itu sudah dapat, baru kita push di situ. Desa pasti akan dapat, inovasinya bakal muncul di situ. Memang butuh waktu, butuh teman banyak, ngobrol, banyak pikiran, seperti yang disampaikan Pak Anton, ngopi bareng itu luar biasa sekali. Yang terpenting memang transparansi kepada masyarakat itu terus dilakukan, secara akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan secara administrasi. Itu saja, intinya luwes secara regulasi saja. Dan nothing tulus lah ya Pak, kalau misalnya bekerja ya Pak, hasil nanti-nanti gitu ya Pak. Yang penting melakukan yang terbaik begitu. Betul. Kalau dari Mas Rifki, harapannya? Harapannya banyak sekali Mbak. Banyak sekali. Jangan dari semua sektor Mas Rifki. Dari satu sektor aja, khusus untuk ke BUMDes dan juga desanya sendiri. Atau mungkin dari BUMDesnya ya mungkin harapannya? Kalau harapan secara umum Mbak Panca, harapan kami di Akar Desa Indonesia itu supaya SDGs desa ini berjalan dengan lancar dan berhasil. Karena apa? Di 18 batch, 18 item itu, mulai dari desa tanpa kelaparan, tanpa kemiskinan, kesetaraan gender, air bersih, energi baru dan terbarukan dan sebagainya, itu menurut saya kompleks untuk membangun sebuah desa, baik dari sisi pembangunan fisik maupun non fisik. Nah, secara harapan khusus Mbak Panca untuk desa, harapan kami di Akar Desa Indonesia itu desa mulai sekarang harus deh punya blueprint ataupun grand design bagaimana desa itu membangun jangka waktu 5 tahun ke depan. Betul. Mulai dari pemetaan, mulai dari partisipasi masyarakat, masukan, kritik dan sebagainya. Terus yang kedua, harapan kami di Akar Desa untuk desa di Banyuwangi khususnya itu mendigitalisasi BUMDesnya. Selain daripada untuk mengupgrade kemampuan, skill sumber daya manusia yang ada di BUMDes, juga harus mendigitalisasi BUMDesnya gitu. Sekarang banyak unicorn platform-platform yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, apalagi sekelas BUMDes yang punya penyertaan modal dari desa, itu harusnya bisa menghimpun UMKM, karya-karya masyarakat, ataupun hasil daripada pertanian, perkebunan, dan lain-lain untuk dijual di BUMDes gitu. Sehingga harus melek digital lebih. Iya, sehingga income yang didapatkan dari desa itu ada, pendapatan asli desanya itu. Terus yang ketiga, peran aktif masyarakat ataupun pemuda desa. Ini harapan kami, karena ini kalau wilayah desa ini kan nggak mungkin akan berkurang. Kalau populasi ini akan terus bertambah. Dan generasi Z milenial pasti akan bertambah hingga 2045 Indonesia Emas. Harapan kami, pemuda, masyarakat bisa dilibatkan aktif, ya minimal mereka bangga dengan identitasnya desa. Saya ini desanya dari Alian, contohnya dari desanya Pak Anton. Saya bangga gitu, saya punya warisan kebudayaan kebo-keboan. Kita contoh dari Kemiren, kita punya Barong dan sebagainya. Ini mendorong untuk pemuda desa dan masyarakat mencintai desanya. Dan yang terakhir Mbak Panca, karena desa ini adalah wilayah terbesar
di Banyuwangi itu 189. Artinya wilayah hampir 90% itu desa. Maka desa adalah wajah Banyuwangi dan desa adalah wajah Indonesia. Baik, Itu, terima kasih Mas Rifki. Terima kasih Pak Anton, terima kasih Pak Arif. Semuanya sudah disampaikan dengan baik. Semoga masyarakat yang melihat dan juga menonton dialog hari ini juga bisa memahami bahwa jangan takut atau jangan malu kalau misalkan jadi masyarakat desa gitu kan ya Mas Rifki. Ya, bangga. Hidup Harus muda bangga. desa. Hidup desa gitu ya. Karena memang dari desa sendiri, dimulai dari desa, semuanya akan menjadi daerah yang maju begitu kan. Baik, terima kasih sekali lagi kehadirannya di studio. Dan pemirsa NTV, demikianlah dialog saya bersama narasumber hari ini. Ada Pak Anton, Pak Arif, dan juga Mas Rifki. Pesan saya terakhir untuk masyarakat desa yang sedang menonton hari ini, jangan malu sama desanya sendiri, karena dari desa yang berkembang akan muncul daerah yang maju. Saya Panca Puspita, kembali nanti di Dialog Nasional di episode mendatang. Sampai jumpa. Terima kasih Pak kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih Pak.